Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Mardani dengan NIM 22101181200008 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di video ini akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk memenuhi tugas UAS pengantar lingkungan lahan basah. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa itu lahan basah. Lahan basah atau wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen atau musiman. Nah, wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Jadi lahan basah ini ada dua jenis, yaitu lahan basah alami dan lahan basah buatan. Nah, topik pembahasan wawancara kali ini yaitu mengenai lahan basah buatan, yang dimana khususnya diperuntukkan untuk lingkup persawahan. Halo, kita akan menuju lokasi narasumber pertama, yaitu berada di Desa Ranggasurya, Kecamatan Madastana. Jadi ini adalah persawahan milik narasumber pertama yang berada di Desa Ranggasurya, Puntik Dalam, Kecamatan Madastana, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Nah, jadi ini adalah pintu air yang berada di Desa Ranggasurya. Nah, pintu air ini fungsinya untuk mengatur air di bagian pengambilan suatu bendung. Nah, bendungan penahan banjir maupun di tanggul sungai. Bila terjadi kelebihan air, maka air dapat dikurangi dengan cepat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Mardani dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mewawancarai mengenai pemanfaatan lahan rawa, yaitu khususnya pada lahan basah buatan persawahan. Ya baik, di sini saya akan bersama sumber yang pertama yaitu Bapak Haji Kabri. Yang pertama itu pada Bapak Haji Kabri. Ya, saya akan mempertanyakan. Pertama, Pak, jenis lahan rawa apa yang digunakan untuk pengairan persawahan ini? Ini namanya rawa pasang surut. Yang digunakan areal persawahan dan perkebunan. Jadi padi ya, tanaman yang ditanam adalah padi, terus buah-buahan seperti nanas, seperti jeruk dan lain sebagainya. Yang pertanyaan kedua lagi, Pak lah. Iya. Pemanfaatan lahan rawa untuk persawahan ini apa saja, Pak? Untuk persawahan ya, rawa itu diolah sedemikian rupa supaya bagus untuk sampai nanti siap tanam. Dipersiapkan bibit padi, padi lokal, padi tahun namanya, lalu ditanam. Dan ini pada saat ini adalah musim tanam padi tahun itu. Nah, yang ketiga yaitu panen di sawah ini dalam setahun berapa kali panen, Pak? Satu kali saja, karena kita masih ini kan baru buka lahan. Jadi lahannya masih dalam keadaan kurang bagus lagi. Dan beberapa tahun ini kan masih gagal. Untuk tahun ini mudah-mudahan bagus. Jadi mudah-mudahan ke depan itu bisa 2 kali 1 tahun gitu. Amin. Yang keempat yaitu penggunaan perhitungan apa saja yang digunakan untuk menghitung hasil panen ini? Untuk menghitung hasil panen biasanya itu per borong. Jadi dalam 1 hektar itu ada 35 borong. Jadi 1 borong itu biasanya hasilnya adalah 5 belik. 5 belik. Nah, itu termasuk berhasil. Kalau tahun-tahun yang sebelumnya itu gagal total, hampir semua memang di sini adalah gagal panen. Dan diharapkan untuk tahun ini bisa berhasil gitu. Jadi kan bisa dikalikan sendiri, kalau 1 borong itu adalah 5 balik itu 5 kaleng gitu kata orang sini. Jadi tinggal dikalikan saja, berarti 1 hektar itu ada 35 borong, kalikan 5. Nah, itu nanti kalau misalnya 4 hektar, kalikan lagi berapa, jadi tinggal itu aja. Kan tadi kan perhitungan tadi. Nah, itu komponen-komponen apa yang kesan menghitung hasil panen tadi itu, Pak? Seperti tadi kan komponen itu misalnya borongan tadi, batu yang kedua kayak misalnya gabah atau segala macam itu penghitungan perhitungan. Memang yang pertama itu berapa hasil panen itu nanti akan dilihat berapa hasil gabahnya, nanti kan berapa pembiayaannya. Lalu hitung pembiayaan nanti kan modal kita dulu berapa gitu kan. Akhirnya selisihnya itu nanti itu namanya suatu keuntungan hasil pertanian. Iya, mudah-mudahan lah. Artinya kalau ini bagus gitu, nah
Ya ke depannya mungkin ya tambah maju di sini, apalagi di sini kan pemula ini, petani pemula. Apakah jarak penanaman padi mempengaruhi hasil panen? Ya jelas sekali, jarak itu makin bagus, jaraknya kurang lebih 30 cm, 25 sampai 30 cm itu satu pohon. Jadi dalam 1 hektar itu kan berapa gitu, makin banyak yang hidup dalam arti padi itu makin banyak hasilnya. Dan itu nanti juga tergantung jumlah anakan. Jadi padi ini kan dia kan bertunas dengan anakan, makin banyak anakan-anak padi itu makin banyak hasil panen yang dihasilkan. Ini sangat jelas sebenarnya. Setelah itu, nah apa saja yang menyebabkan hasil panen padi itu gagal? Banyak sekali. Pertama hama dan penyakit satu. Jadi hama itu berupa hama tikus, burung, belalang dan lain sebagainya, itu termasuk hama. Kalau penyakit itu banyak, namanya penyakit tongro dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali gagalnya itu, dan kondisi yang saat ini juga air sangat menentukan. Air itu kebanyakan air juga rusak, tidak ada air juga rusak padi ini. Jadi saat ini kita memilih padi yang memang varietasnya itu tahan. Artinya tahan pada saat krisis air dan lain sebagainya itu. Jadi cari ini kita mencoba namanya varietas Arjuna. Jadi padi siam Arjuna ini hasilnya tahun tadi kemarin ada yang berhasil. Jadi mudah-mudahan ya bisa bagus gitu. Amin. Nah, ini yang terakhir. Apa harapan Bapak untuk generasi muda dalam pemanfaatan lahan rawa ini? Sebagai generasi muda, maunya itu ya harus berjuang, mencoba, meneliti. Apalagi adik-adik mahasiswa ini meneliti apa sih faktor kegagalan petani itu, sehingga banyak mereka yang cari pekerjaan. Sebenarnya pekerjaan di desa itu banyak. Jadi petani itu mau mulia lagi. Karena menanam satu pohon itu kan berapa oksigen dihasilkan untuk bernapas, makanan terhadap hewan-hewan. Nah, sehingga untuk supaya menjiwai lah bahwa jadi petani itu sebenarnya mudah, enak, dan juga menguntungkan. Ya, harapan kita itu kan mudah-mudahan petani kita ke depan, kalau petani kita maju, apalagi pemerintah ini terutama kepada pemerintah, kita ini masih dipermainkan oleh tengkolak. Kadang-kadang pada saat panen harganya jadi murah sekali. Akhirnya masyarakat ya rugilah kalau nyawa itu, kalau bertani itu. Jadi supaya masyarakat itu, pemerintah itu menjembatani dalam artian ada semacam membeli punya masyarakat petani yang dijual dengan harga yang mungkin masih bagus gitu. Ini tolak-tolak itu dijatuhkannya semua harga-harga padi itu pada saat kita beli malah mahal sekali. Nah itu. Ya, terima kasih banyak Bapak sekalian. Nah, jadi ini adalah hasil wawancara saya dengan narasumber. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya bersama narasumber kedua, yaitu bisa perkenalkan Kakak? Perkenalkan, nama saya Farade Amelia. Saya adalah masyarakat yang tinggal di kawasan persekitaran persawahan. Baik, kita langsung ke pertanyaan aja ya Kak. Nah, jadi kan Kakak ini tinggal di kawasan sekitaran persawahan. Nah, sawah dalam setahun ini berapa kali panen Kak kalau daerah sekitar sini? Untuk lahan gambut seperti di sini hanya bisa 1 kali dalam setahun, dikarenakan terkadang lahan gambut mengikuti musim yang biasanya terjadi pada musim kemarau akan membuat air di sekitar sini akan menjadi kering, sehingga lahan tidak bisa digunakan untuk persawahan. Nah, terus pertanyaan yang kedua yaitu penggunaan perhitungan apa aja sih yang digunakan untuk menentukan hasil panen di persawahan ini? Nah, biasanya masyarakat di sini menggunakan perhitungan borongan. Itu dalam satu borongannya atau dalam perseginya bisa 17 kali 17 meter persegi, itu sama dengan 7 sampai 10 balek. Nah, satu baleknya itu sama dengan 20 liter. Nah, apakah jarak penanaman padi di sini mempengaruhi hasil panen? Nah, untuk jarak penanaman padi tentu saja mempengaruhi kesuburan pada padi tersebut. Karena padi-padi itu memerlukan jarak minimal 15-20 cm. Dan nantinya padi-padi di sini akan berkembang sehingga perlunya jarak tersebut. Nah, yang terakhir nih, apa harapan Kakak untuk generasi muda seperti kita ini dalam pemanfaatan lahan rawa?
harapan saya untuk generasi muda yang memiliki basic tentunya dalam pertanian dapat memanfaatkan lahan rawa dengan baik untuk membantu memajukan perekonomian negara dalam sektor ekspor beras tentunya karena tentang persawahan, dalam sektor ekspor beras untuk pemenuhan kebutuhan pangan baik untuk negara kita ataupun untuk negara luar. Nah, jadi inilah hasil wawancara dari kedua narasumber. Baik, jadi ini adalah hasil wawancara dari kedua narasumber tadi mengenai lahan rawa pemanfaatannya khususnya. Nah, saya izin undur diri. Terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.